Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna 'ilma warzuqna fahma wa waffiqna 'amalan maqbula, amma ba'du. Bapak-bapak jemaah Masjid Nurul Ikhlas, hamba-hamba Allah yang mulia, kita akan melanjutkan kembali kajian tafsir kita dari surah Ali Imran. Ayat kita ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-9. Ini temanya adalah tentang Al-Quran dan kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya. Dari itu kita awali dengan membaca Al-Quran surat Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala membuka semua kebaikan untuk kita, memberikan ilmu yang bermanfaat di waktunya wal akhirah. Saya ingin sampaikan bahwa ngaji itu hukumnya adalah wajib. Kalau kita menunaikan kewajiban, pasti akan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kita sama-sama berjuang memahami Al-Quran. Insyaallah in tansurullaha yansurkum. Apabila kita menolong agama Allah, pasti kita akan ditolong oleh Allah. Mudah-mudahan segala urusan hajat kita dimudahkan, dikabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin sholihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baik, kita nikmati membaca Al-Quran. Al-Quran adalah obat hati, 1 huruf 10 pahala, 1 ayat lebih baik daripada sholat sunnah 100 rakaat. Kita baca sama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات. هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات. هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله. وما يعلم تأويله إلا الله. والراسخون في العلم يقولون آمنا به. والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا. كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما يذكر إلا أولو الألباب. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا
ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب إنك أنت الوهاب ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه إن الله لا يخلف الميعاد إن الله لا يخلف الميعاد Sadaqallahul azim wa sadaqar rasulun nabiyil karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahamna bil Qur'an. Mudah-mudahan kita mendapatkan rahmah dan ridho dari Allah sebab Al-Qur'anul Karim. Amin ya rabbal alamin. Baik, Pak Tosim langsung berkata. Ayat 7. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi, dialah yang anzala, menurunkan, alaika, kepada kamu, al-kitaba, kitab Al-Quran, minhu, di dalamnya, ayatun, ayat-ayat, muhkamatun, yang jelas tidak mengandung arti samar, hunna, itulah ummul kitabi, ibu pokok kitab Al-Quran, wa ukharu, dan yang lain, mutasyabihat, ayat-ayat yang mengandung arti yang samar. Baik, stop. Apa namanya? Yang penting dalam Al-Quran yang kita pegangi itu ayat muhkamat. Ayat apa? Ayat muhkamat itu ayat yang petunjuknya itu jelas. Antara yang tersurat dan tersirat itu jelas. Seperti dirikanlah sholat, tunaikan zakat, dan beberapa hukum yang menyangkut masalah kehidupan manusia. Contoh ayat yang boleh dikatakan muhkamat, ayat jelas. Ini sebenarnya sederhana. Kalau kita pegang pasti bahagia. Baik, dibuka surah An-Nahl. Surah apa? Surah An-Nahl, surah 16. Surah 16 ayat 97. Nggak usah macam-macam. Rumusnya kalau ingin hidup bahagia pakai ini aja. Masa memahami ayat kayak gini aja nggak mampu, berarti dipertanyakan tuh kecerdasan otaknya. Ayat 97, halaman 278, halaman 278, surah An-Nahl, surah 16, ayat yang ke-97. Man amila, dah ketemu ya? Baik, kita baca, kita bunyikan biar dapat pahala. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha. Man 'amila shalihan min dzakarin aw untha wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. Masodok berkata, Man amila, siapa yang dia melakukan berbuat salihan, kebajikan, kesolehan, min zakari, dari laki-laki, au unsa, atau perempuan, wa dan dia adalah mu'minun, orang yang beriman. Stop. Jadi orang perbuatan baik itu harus didasari dengan iman. Orang beriman, beramal soleh. Jadi intinya ayat ini dipesankan orang yang sudah beriman itu yang ditonjolkan adalah amal solehnya. Apa? Amal soleh. Amal soleh itu amal yang pantas.
Ada ketemu temen ya tegur sapa, salam, senyum, ya kan? Ketemu antar jamaah, raut mukanya yang enak, jangan ditekuk mulu itu, duit nggak dibagi, senyum pun tak dibagi, itu bukan wajahnya soleh apa nggak soleh kan kayak gitu. Ya sederhana aja, ada tamu ya kan, datang ke tempatnya Ustadz Joko, capek, Pak Kosim yang lain juga capek, karena Ustadz Joko baik, kasih makanan, kasih apa namanya minuman gratis lagi, itu namanya amal soleh. Jadi seneng, jangan diem aja, duitnya lagi tebel, makan di sederhana, diem-diem, giliran apa namanya kantongnya kempes, lipir datang ke Ustadz Joko, bukannya bawa tentengan, cerita mulu. Ya ceritanya enak sih, nggak masalah, cerita yang nggak enak diceritain, giliran enak lipir bersama sendirian. Itu namanya bukan amal soleh, amal salah. Amal apa itu? Amal salah. Ya Pak Tri ya, orang kalau beriman beramal soleh, nih petunjuknya, lanjut Mas Toto. Falanuhyiyannahu, maka sungguh kami akan hidupkan dia hayatan, dengan kehidupan thayyibatan, yang baik di dunia. Hidupnya enak, iman dan amal, nggak usah ribet, nggak usah apa, nggak usah ribet, nggak usah harus inilah rumusnya nih. Petunjuk Al-Quran simple, sederhana. Beriman beramal soleh itu artinya pantas. Apa Mas Toto? Pantas. Itu kata dasarnya, solih, soluha itu pantas, layak, layaknya. Pantas-pantasnya ada tamu ya ditemui, dihormati, kasih suguhin makanan ya Mas Tri ya. Sederhana, itu amal soleh. Amal soleh, ikuti saya Mas Toto. Amal soleh adalah amal yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Kita tadi sholat maghrib memenuhi haknya siapa? Kalau kita keluar nanti ketemu istri, itu kita harus berbuat, sebelum ketemu istri, ketemu sama jamaah, ketemu sama tetangga kanan kiri, ya tegur sapa, apa? Itu namanya memenuhi hak Allah dan hak manusia. Kan term hidupnya, ya kan? Masa keterangan kayak gini nggak bisa dicerna? Geblek, itu namanya ayat muhkamah, jelas gitu loh, ya. Nah kalau orang sukanya zolim sama orang ya repot, nggak bakalan dia nemu hidup nyaman. Understand? Mas Tri, bisa diterima ya? Masya Allah. Ngangguknya lebih dari 3 kali berarti. Silakan. Ya. Ya. Pertanyaannya cerdas. Saya ingin ngaji itu ada pertanyaan seperti ini. Jadi apa namanya? Kalau ngaji itu langsung ada audien apa namanya? Bertanya kepada saya. Ini namanya ngaji harus buka lapak. Itu saya ambil dari keterangan Syekh Muhammad Nawawi bin Umar Arbantani yang ditulis oleh beliau dalam kitab Nasaihul Ibad, redaksi Arabnya Al-Qa'im bihuquqillah wa huquqin nas. Orang soleh itu adalah orang yang memenuhi hak Allah dan hak manusia. Gitu. Ya, itu definisi amal soleh. Pak Delizar banyak disampaikan oleh para ulama, diantaranya adalah ma'yuwafiku kitab Allah wa sunnatihi, sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Allah yakni Al-Quran dan baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namun di antara definisi yang saya pilih, yang saya anggap enak untuk dicerna itu adalah yang diberikan oleh Syekh Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya Nasaihul Ibad. Orang soleh itu adalah orang yang memenuhi hak dan hak manusia. Bahasanya kalau gampang itu hablum minallah, hablum, bisa diterima Pak Qasim? Alhamdulillah. Pak Hamzah masuk ya? Mas Toto masuk apa enggak? Kopinya Mas Toto, apa namanya kopinya di sini disediain. Udah capek-capek saya nerangin dan segala macam, bacain, masak gratisan mulu. Sini Mas Toto, apa namanya minumannya sini? Enggak usah, ini nanti kalau enggak ada kopinya saya apa namanya ruwet ini apa pikiran. Masya Allah, alhamdulillah. Canda, ya kan? Alhamdulillahirabbil alamin. Lanjut Mas Toto. Wa najziyannahum, dan sungguh kami akan membalas mereka ajrahum, pahala mereka bi'ahsani, dengan yang lebih baik maka dari apa yang mereka telah mereka kerjakan. Baik, jadi ada seperti ini Pak Del, kemarin itu terenyuh sekali itu saya lihat postingan di YouTube. Nah sekarang jalan petunjuk itu macam-macam. Kemarin saya menyampaikan bahwa Sayyidina Abdullah bin Abbas itu siapa yang mengerjakan kebaikan atau amal soleh akan mendapatkan 5 keistimewaan. 1,
hatinya bersinar, terus wajahnya bercahaya, kemudian badannya jadi kuat, rizkinya jadi, dan yang kelima dicintai oleh manusia. Contoh, kemarin ada itu di TikTok, di Cina itu, ada orang mau interview lamar kerjaan, yang namanya gedung perusahaan itu kan ada CCTV, ada kantong sampah apa namanya, roboh, terus otomatis sampahnya kan ikut berjajaran. Kemudian si perempuan tadi itu yang bawa apalah mau interview itu ternyata nggak langsung jalan tapi mengutin sampah yang berjajaran itu, kemudian dimasukin ke tong sampah, sampahnya di tong sampahnya. Ternyata setelah yang nerima perusahaan itu biasanya jabatannya apa itu? Pokoknya CEO lah segala macam. Tanpa tes interview wawancara langsung diterima, coba bayangkan. Jadi ternyata kebaikan itu di sini, tolong dibaca terjemah ulangnya Pak Tosim, terjemah bebasnya. Ayat 97. Siapa yang mengerjakan kebaikan, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka pasti akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan akan kami beri balasan dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Jadi kerjaannya cuma mengutin sampah, terus benerin tempat sampah, tapi eksesnya, akibatnya dia diterima kerja tanpa Itu kira-kira kerjanya ikhlas apa enggak itu? Ikhlas, walaupun agamanya wallahu a'lam. Tuh, ini petunjuknya nih. Jadi kalau kita mengerjakan kebaikan dengan tulus ikhlas, flashbacknya itu nggak usah khawatir tuh, Masya Allah. Pernah lihat postingan itu Pak Tosim? Oh, yang ditonton apa sih Pak Tosim kalau YouTube kayak gitu? Jangan-jangan yang apa namanya, yang macam-macam nanti, ya kan? Itu yang itu diambil pelajaran kayak gitu. Pernah lihat kan Pak Del ya yang seperti itu? Masya Allah. Ternyata kebaikan itu akan apa? Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Tuh, itu psikologinya aja udah dites duluan ketika baru datang. Orang ini tulus ikhlas apa enggak. Jadi ternyata orang pintar itu yang dibutuhkan tidak hanya pintar, tapi ketulusan hati, kejujuran, kepekaan. Kata Jack Ma itu, kata apa? Saya walaupun bukan jadi pengusaha, bukan jadi tapi yang saya konsumsi itu Jack Ma kayaknya. Biar ketularan, ya siapa tahu jadi pengusaha Mas Aris ya kan. Jack Ma itu kan orang terkaya di mana itu? Ya, di Cina itu Jack Ma itu kata-katanya. Kalau pintar, masalah pintar sekarang, komputer, internet, Google lebih pintar daripada otak. Tapi mereka hanyalah mesin, nggak punya perasaan. Yang kita butuhkan adalah orang yang mengerti seperti itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Ini kopinya baru datang. Baru apa? Baru datang. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya. Ini mohon maaf Pak Del kalau kopinya cuma 1 gelas. Pak Ari juga mohon maaf, nanti apa namanya bisa disuplai dengan dibikinin kopi oleh nyonyanya sendiri-sendiri. Oleh nyonyanya sendiri-sendiri. Alhamdulillah. Ingat-ingat Pak Tosim ya. Jadi satu kebaikan akan dibalas melebihi kebaikan yang dikerjakan. Yang tulus ikhlas ya Mas Tri, enak kok. Alhamdulillah. Kembali ke masa kayak gini nggak bisa dicerna sih. Ini namanya diantara ayat muhkamat yang jelas itu loh keterangannya. Yang apa? Yang jelas keterangannya. Kembali ke surah Ali Imran. Baik. Sampai di mana tadi? Pak Tasim. Wa ukharu mutasyabihat. Lanjut, fa ammal ladzina. Lalu adapun orang-orang yang fi qulubihim, di dalam hati mereka, zaigun, kecenderungan pada kesesatan, fayattabi'una, maka mereka mengikuti ma tasyabaha, apa ayat-ayat yang masih samar-samar, minhu betigo, daripadanya untuk mencari-cari al-fitnati, fitnah atau kekacauan, wabtigo, dan mencari-cari takwilihi, penafsiran yang salah. Nah, contoh orang kalau sekolahnya di Amerika terus macam-macam tuh, itu biasanya dicekoi, bahasa sekarang itu otaknya dicuci. Itu senangnya nafsirin ayat-ayat yang kayak gini nih. Surah Al-Baqarah coba, surah Al-Baqarah. Senangnya nih, ini biasanya orang-orang kalau dulu kan ada Islam liberal dan lain sebagainya. Itu ayat yang ke-62 surah Al-Baqarah halaman 10. Surah Al-Baqarah halaman yang ke-10. Ayatnya 62, ayat
62. Baik, Pak Tosim dibaca, dilantunin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa id akhadna mitsaqakum wa rafa'na fawqakumut tur khudhu ma atainakum biquwwatin wadhkuru ma fihi la'allakum tattaqun. Allah. Baik, artinya Mas Toto. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai. Oh, 62 ayat 62, Bos. Ayat 62. Ayat 62, 62. Tadi dibaca enggak? Oh. Salah baca. Belum punya istri dua aja udah bikin duluan. Insyaallah, gimana ini? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah. Silakan Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang Sabi'in, siapa saja di antara mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir dan melakukan kebajikan, mereka mendapat pahala dari Tuhannya. Tidak ada rasa takut pada mereka dan mereka tidak bersedih hati. Baik, di sini kan ayatnya nggak ada yang masuk surga, ada nggak dimasukkan surga? Ayat ini ada nggak? Nah, terus kan dikembangkan itu tafsirnya biasanya. Itu oleh orang-orang liberal, benar apa enggak? Terus di sini di ayatnya nggak ada teks masuk surga, nggak ada. Cuman dapat pahala. Nggak tahu pahalanya di dunia atau di, dan mereka tidak takut dan tidak bersedih. Redaksi masuk surga, dimasukkan surga nggak ada. Tapi mereka kan cenderungnya kalau sudah hatinya menyimpang pasti senangnya bahas-bahas bahwa ayat yang model-model seperti ini. Ya Pak Tosim ya. Ya mau jelas-jelas saja. Orang kalau nggak percaya dan beriman kepada Allah selesai udah dimasukkan ke neraka. Itu kan sudah jelas di dalam innal ladzina kafaru min ahlil kitab wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha. Itu jelas. Nyarinya nggak mau yang jelas, yang samar-samar. Coba lagi, itu ayatnya hampir mirip. Surah Al-Maidah ayat 69. Surah Al-Maidah ayat 69, halaman 119. Halaman 119. Baik, Pak Tosim dibunyikan innal ladzina amanu. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiuna wan nasara man amana billahi wal yawmil akhir wa 'amila salihan fala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Allah. Mas Toto, perhatikan terjemahnya. Emang ada kata-kata dimasukkan surga? Perhatikan aja, Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang yang beriman, orang-orang Yahudi, Sabi'in, dan orang-orang Nasrani, barang siapa beriman kepada Allah, kepada hari kemudian, dan berbuat kebajikan, maka tidak ada rasa khawatir padanya, dan mereka tidak bersedih hati. Baik, ya kan? Ada kata-kata dimasukkan surga? Nggak ada. Biar mantap. Surah Al-Hajj. Surah apa? Surah Al-Hajj. Ya Allah. Surah Al-Hajj halaman 334. Surah Al-Hajj ayat 17. Ayat 17. Pak Tosim. Baris kedua dari atas. Halaman 334. Cepat, durasi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Innal ladzina amanu wal ladzina hadu was-sabiin wan nasara wal majusa wal ladzina asyraku innallaha yafsilu bainahum yawmal qiyamah innallaha ala kulli syai'in syahid. Allah, Mas Toto. Sesungguhnya orang-orang beriman, orang Yahudi, orang Sabi'in, orang Nasrani, orang Majusi, dan orang musyrik, Allah pasti memberi keputusan di antara mereka pada hari kiamat. Sungguh, Allah menjadi saksi atas segala sesuatu. Baik, dua ayat tadi di surah Al-Baqarah dan surah Al-Maidah itu redaksi ujungnya bagi mereka pahala mereka dan tidak ada takut dan sedih bagi mereka. Itu kan? Nggak ada embel-embel masuk. Karena kalau ada embel-embel masuk surga akan nanti bisa bertentangan dengan innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari. Akhirnya surah Al-Hajj ini ayat yang tiga ayat yang maknanya dah nanti keputusannya di sisi jalan. Kita kan nggak jelas, semuanya pakar kan meraba-raba. Kayak gini meraba-raba. Yang jelas bagaimana itu urusan yang jelas bagaimana beriman kepada Allah, beriman kepada Nabi Muhammad, bersyahadat, selesai. Itu namanya ayat muhkamat. Ya Pak Qasim ya. Nah kalau yang model-model seperti itu dikaji terus, berarti dari hatinya ada kecenderungan untuk paham ya Pak Qasim ya. Nah sesuatu yang samar kok dibahas, yang jelas-jelas saja. Ya hidup udah nggak jelas, mau ayatnya juga nggak jelas dibahas. Lah nanti gimana dapat pencerahan Pak Qasim? Ya hidupnya udah nggak jelas. Ketemu istri inginnya nyaman, itu kadang-kadang problem. Ayatnya nggak jelas, semakin jelas. Ya jelas. Ya masuk Mas Toto. Kita kembali ke surah Ali Imran. Alhamdulillah. Lanjut Pak Qasim. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Halaman 50. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Warasikhuna. Ya sebelumnya wa ma ya'lamu. Ayat sebelumnya itu. Wa ma ya'lamu, dan tidak ada yang mengetahui ta'wilahu, tafsiran ayat-ayat mutasyabihat ilallah, kecuali Allah. Baik, contoh seperti ini. Maksudnya tidak takut dan tidak sedih itu bagaimana? Terus orang liberal kan dimasukkan surga. Ayatnya aja nggak ada. Tulisan masuk surganya ada nggak? Cuman tidak ada rasa takut dan tidak ada rasa sedih. Loh kok berani-beraninya mentafsirkan masuk? Kalau orang beriman beramal soleh jelas dimasukkan surga. Kok berani-beraninya? Tidak ada yang mengetahui tafsir ayat-ayat mutasyabihat itu kecuali Allah. Lanjut Pak Qasim. Warasikhuna, dan orang-orang yang mendalam berbuat fil ilmi, dalam ilmu, yaquluna, mereka berkata, amanna bih, kami beriman kepada ayat-ayat kulun, semua. Stop. Yang mendalam artinya kayak saya tadi Pak Qasim. Ayat yang serupa itu ada di dekat tempat. Surah Al-Baqarah ayat 62, terus surah Al-Maidah, surah Al-Hajj. Ini kira-kira saya agak mendalam nggak ilmunya? Mendalam. Tahu kaitan ayat dengan ayatnya. Kalau Anda kan belum mendalam. Kalau saya insya Allah agak sedikit sedikit mendalam. Percaya aja pokoknya. Tapi itu bisa mengkaitkan satu ayat demi ayat yang lain. Pokoknya kita beriman. Terus urusan mereka bagaimana di surah? Serahkan kepada Allah. Selesai, nggak usah dibahas. Bahasanya juga pakai hipotesa, bukan dengan dalil-dalil yang meyakinkan. Benar Pak Qasim? Lanjut. Kulun, semua ayat min indi, dari sisi Rabbina, Tuhan kami. Wama, dan tidak ada yadzakkaru, yang dapat mengambil pelajaran, illa, kecuali ulul albab, orang-orang yang mempunyai akal dan hati yang bersih. Tuh, yang bisa ngambil pelajaran ayat itu orang yang akalnya cerdas, hatinya bersih. Orang kalau hatinya nggak bersih, susah untuk menjangkau Al-Qur'an. Masuk Pak Karno?
Mohon maaf ya, agak sedikit ngantuk Anda karena nggak dapat kopi, cuman ustadznya aja yang dapat kopi ya. Kalau mau dapat kopi ya bawa sendiri Pak Karno ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafarat majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.